Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman ya. Kita setting-setting murai batu teman-teman, sharing-sharing, cari masalah dan berikan solusinya. Nah kali ini ada teman-teman yang selalu bertanya, mungkin diantaranya ya kita ya teman-teman ya selalu bertanya. Banyak yang menyarankan untuk menaikkan emosi kita harus menjemur dengan kerodong. Nah, untuk penjemuran kerodong sendiri ada berbagai hal ya, ada kerodong kering dan kerodong basah. Lalu seperti apa yang benar dan berapa lama durasinya? Terus bagaimana caranya? Kalau kita hanya orang awam yang hanya mendengar orang bilang jemur kerodong, yang ada murai batu kita malah trouble, malah akan bermasalah. Ya, kita sebenarnya harus tahu dulu keadaan dari burung murai batu kita. Kita juga harus tahu fungsinya apa ya untuk terapi yang kita lakukan. Contoh, ketika kita menjemur murai, kita juga harus tahu fungsinya apa. Ketika kita memandikan burung, kita juga harus paham gunanya buat apa. Nah, kita balik ke jemur kerodong tadi. Kalau teman-teman mau agar burung murai batunya ngotot dan bongkar materi, itu yang dibutuhkan apa? Sebelum teman-teman melakukan penjemuran kerodong, sebaiknya teman-teman harus tahu kondisi dari burung murai batu. Karena sebelum kita melakukan penjemuran, kalau kita tidak tahu kondisinya, itu nanti akan percuma. Yang ada burungnya malah bisa nambah masalah. Bukannya mengelarkan masalah, mengurangi masalah atau memberi solusi, yang ada akan nambah masalah ketika kita tidak tahu kondisi dari murai batu kita. Karena untuk penjemuran sauna itu levelnya itu udah di atas teman-teman. Kalau untuk pemula tidak disarankan sebelum teman-teman paham karakter dari murai batu teman-teman. Seandainya mentok sekalipun, jika memang jemur sauna harus dilakukan, maka lakukanlah dengan hati-hati. Waktu yang singkat, terus benar-benar paham. Nah, yang jadi masalah kita sering bingung. Jemur sauna mana yang benar, mana yang harus dilakukan ketika ingin murai batunya ngotot dan bongkar materi. Sedangkan jemur sauna sendiri ada yang menaikkan birahi, ada yang menaikkan emosi, ada yang menambah stamina. Nah, jika kita ingin menaikkan birahi lantas kita jemur sauna menggunakan metode menaikkan emosi, yang ada nambah masalah. Jika kita sebaliknya juga nambah masalah. Nah, yang teman-teman butuhkan yang mana? Kalau ngotot itu hubungannya dengan emosi teman-teman. Nah, jemur sauna yang emosi seperti apa? Simak terus ya. Jangan lupa di subscribe dulu tapi. Nah, gini teman-teman. Untuk penjemuran sauna sebaiknya teman-teman pahami betul. Ya, harus hati-hati. Dan ini tidak direkomendasikan untuk yang coba-coba karena ini dampaknya fatal. Kita meleng sedikit murai batu jadi taruhannya teman-teman. Contoh, ini kita ngomong pahitnya dulu. Ketika kita jemur sauna, terus kita lupa ketiduran kah, nganter anak sekolah kah, itu yang akan terjadi murai batu teman-teman ya. Udah selesai. Maka kalau teman-teman mau jemur sauna, teman-teman prepare waktu dan ditunggu ya, itu saya sarankan dan ditunggu dan benar-benar dimonitoring. Oke, kita masuk untuk penjemuran sauna agar murai batu teman-teman emosinya naik, maka sebaiknya untuk jemur sauna itu tipikal kerodong kering. Ingat ya, kerodong kering.
Perlu digarisbawahi juga, ini bukan untuk dicoba-coba ya. Teman-teman sebaiknya memang sudah punya pengalaman sebelumnya. Jika tidak, karena akan fatal dan berbahaya sekali. Untuk jemur sauna kan ada dua, yang bagian kerodong ya, bukan bagian burung. Kalau bagian burung juga ada dua juga, tapi ini kita bahas bagian kerodong. Untuk murai batu di kerodong kering dan kerodong basah itu untuk jemur sauna. Nah, untuk menaikkan emosi, teman-teman bisa pilih yang kerodong kering ya. Terus durasinya sebentar saja, kecuali teman-teman yang teman-teman kejar karena teman-teman nggak punya umbaran staminanya, maka durasinya bisa lama, bisa berjam-jam. Untuk sauna ya, bisa berjam-jam. Tentu dengan kategori khusus ya. Kalau durasinya lama harus seperti apa, durasinya yang sebentar harus bagaimana. Kalau hanya menaikkan emosi, teman-teman nggak usah lama-lama jemur saunanya. Cukup di kisaran di bawah 10 menit saja. Apalagi yang baru pertama kali, yaitu hanya hitungan menit saja, di bawah 5 menit kalau bisa. Yang baru pertama kali loh ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk yang coba-coba, karena setiap murai itu berbeda. Dan takutnya pas teman-teman coba murai batunya nggak kondisi, malah nambah masalah. Nanti ini sudah kita utarakan, kita sampaikan resikonya teman-teman. Nah, lanjut lagi. Lalu bagaimana cara penerapan jemur sauna tadi? Untuk pakan teman-teman bisa dikeluarkan saja ya. Ingat, dasar sangkar nggak boleh ada kotoran. Nah, ini saya selalu mengingatkan, sebelum kita jemur sauna pastikan dicuci bersih dulu ya, nggak ada kotoran yang tertinggal satupun ya, satupun. Ini untuk jaga-jaga, untuk safety benar-benar. Lalu silahkan jemur sauna dengan kerodong kering, resetting ditutup, karpet dalam kondisi bersih, makanan bisa dicabut. Untuk durasinya sebentar saja di bawah 10 menit ya, dan itu ditungguin, nggak usah ditinggal-tinggal teman-teman, nanti berisiko sekali. Nah, itu untuk yang menaikkan emosi agar ngotot. Terus untuk agar menaikkan stamina, teman-teman bisa menggunakan jemur kerodong juga atau sauna dengan durasi lama, pakan tetap di dalam, minum tetap di dalam, karpet dalam kondisi bersih, dan resleting dalam keadaan terbuka. Dan ini nggak boleh kalau sebelumnya belum pernah jemur sauna lalu di stamina biar kenceng langsung berdurasi berapa jam, nggak boleh. Tetap harus bertahap. Untuk pertama kali tetap harus hitungan menit, di bawah 10 menit dulu. Kok murai batunya masih kuat, bisa ditambah, bisa ditambah. Nah, lantas waktu. Nah, untuk waktu bisa di atas jam 9. Terus durasinya apakah harus setiap hari? Jangan, teman-teman cukup melakukan di seminggu sekali atau 2 kali saja. Sesuaikan dengan murai batu teman-teman, karena setiap murai itu berbeda, setiap murai itu unik. Yang tahu keadaan murai batu teman-teman ya teman-teman sendiri. Jika konten ini bermanfaat, silahkan subscribe dan jangan lupa di-share.